Terminal Bekasi, pagi yang selalu gaduh. Suara klakson bus bersahut-sahutan, bercampur teriakan kenek yang memanggil penumpang dengan suara parau. Asap knalpot menyesakkan dada, membuat langit di atas terminal seakan selalu berwarna kelabu. Pedagang asongan berlarian menyodorkan minuman dingin dan rokok ke sopir bus, sementara calo tiket menjerit-jerit menawarkan jurusan seakan berebut nyawa. Semua hiruk-pikuk itu berpadu menjadi simfoni kasar kehidupan jalanan. Di balik keramaian itu, wajah keras terminal pun tampak. Preman-preman berkeliaran seperti raja tanpa mahkota, menodong sopir, kernet, bahkan pedagang kecil untuk membayar uang keamanan. Siapapun yang menolak, risikonya jelas, dagangan diacak-acak, atau kepala bocor di pojok terminal. Warga yang sudah biasa dengan pemandangan itu hanya bisa menunduk, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak peduli. Karena di terminal, bukan hukum negara yang berkuasa, melainkan hukum rimba. Para sopir sering mengeluh, tapi apa daya. Jika tidak menyerahkan receh, perjalanan mereka tidak akan tenang. Ada saja alasan preman untuk membuat masalah di jalan. Pedagang kecil yang hidupnya pas-pasan pun hanya bisa pasrah ketika dipalak, sebab perlawanan sama dengan bencana. Terminal Bekasi bukan sekadar tempat transit, melainkan arena pertarungan antara ketakutan dan bertahan hidup. Di salah satu sudut terminal, terdapat sosok pria tua kurus beruban, mengenakan seragam kusam pembersih berwarna hijau pudar. Tangannya selalu menggenggam pel kayu panjang dan ember berisi air sabun. Dialah Pak Jaya, sosok yang hampir tak pernah diperhatikan orang. Setiap pagi, ia berkeliling mengepel lantai yang kotor oleh lumpur, sampah plastik, bahkan tumpahan oli. Gerakannya pelan, penuh kesabaran, seolah ia memang ditakdirkan hanya sebagai bayangan di tengah hingar-bingar terminal. Wajah Pak Jaya penuh keriput, kulit tangannya kasar dan penuh bekas luka lama yang jarang diperhatikan. Senyumnya ramah meski jarang ada yang membalas. Orang-orang menganggapnya hanya pekerja tua tak berdaya yang hidup dari upah harian kecil. Tidak ada yang menyangka di balik tubuh renta itu tersimpan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Suasana terminal semakin panas ketika sekelompok preman muda mulai mendominasi kawasan. Mereka bertingkah seperti singa lapar, dengan Boris sebagai pimpinan barunya. Boris dikenal brutal, selalu bicara dengan nada tinggi, dan senyumnya lebih menakutkan daripada amarahnya. Di matanya, semua orang hanyalah sapi perah yang bisa dipalak seenaknya. Bahkan, ia tidak segan menodong pedagang kecil di depan umum hanya untuk menunjukkan kekuasaan. Ketika Boris dan anak buahnya berkeliling terminal, semua orang memilih mundur, menyingkir sejauh mungkin. Tak seorang pun berani menatap matanya, karena satu tatapan bisa dianggap tantangan. Namun di sudut itu, Pak Jaya tetap dengan pekerjaannya. Mengepel lantai kotor, menunduk, seakan tidak mendengar hiruk-pikuk maupun teriakan preman. Sosoknya bagaikan bayangan yang terlupakan, tapi justru itulah yang membuat Boris meliriknya dengan tatapan sinis. Hari itu, tanpa ada yang tahu, takdir mulai bergerak. Terminal Bekasi, dengan segala kekerasan dan aroma busuknya, akan menjadi panggung bagi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Preman, sopir, pedagang, bahkan warga sekitar, semua akan segera menyaksikan kisah berdarah yang lahir dari seorang pria tua dengan pel kayu di tangannya. Pagi itu matahari mulai meninggi, sinarnya jatuh di sela-sela atap berkarat terminal Bekasi. Pak Jaya masih tekun mengepel lantai yang dipenuhi bekas ludah dan sampah plastik yang dilempar seenaknya oleh penumpang. Embernya sudah 3 kali diganti air, tapi kotoran tak pernah habis. Pel kayu itu ia ayunkan dengan tenang, seolah setiap gesekan ke lantai adalah doa agar hidupnya tetap damai. Tak ada ambisi, tak ada kemarahan, hanya seorang lelaki tua yang mencoba menyambung hidup dengan keringatnya. Bagi banyak orang, Pak Jaya hanyalah penghapus jejak, orang yang merapikan semua kekacauan di terminal tanpa pernah mendapat ucapan terima kasih. Wajahnya jarang diperhatikan, suaranya jarang didengar. Ia seakan menjadi bagian dari bangunan tua terminal, ada, tapi tidak penting. Padahal, di balik tubuh rentanya, ada sepasang mata yang pernah melihat lebih banyak darah dibanding siapapun yang ada di sana. Di sela pekerjaannya, kadang Pak Jaya berhenti sebentar, menghela napas panjang sambil menatap hiruk-pikuk terminal. Wajahnya dingin, tapi ada guratan getir yang dalam. Sesekali ia mengusap bekas luka panjang di lengannya, luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh. Bila ada yang jeli, mereka bisa melihat bekas itu bukan sekadar akibat kecelakaan,
melainkan bekas sayatan tajam, jejak masa lalu yang ia sembunyikan rapat. Namun warga terminal sudah terbiasa memandangnya sebelah mata. Para sopir hanya menegur sekilas, pedagang kecil lebih memilih lewat tanpa menyapa, dan anak-anak muda sering menjadikannya bahan ejekan. Bagi mereka, Pak Jaya hanyalah kakek pembersih yang hidup dari sisa-sisa belas kasihan. Tak ada yang mau tahu siapa dia sebenarnya, karena terminal sudah terlalu sibuk dengan masalah masing-masing. Di tengah kesunyian batinnya, sesekali ada cahaya kecil. Beberapa pedagang kecil masih menghormatinya, memberi sisa makanan atau sebotol air mineral saat panas menyengat. "Pak Jaya, istirahat dulu, nanti panasnya bikin jatuh sakit," ucap seorang ibu penjual nasi uduk. Senyum tipis Pak Jaya jadi balasannya, meski tak ada kata keluar dari bibir tuanya. Ia memilih diam, karena ia tahu terlalu banyak bicara hanya membuka pintu masa lalu yang berusaha ia kunci rapat. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Preman-preman muda di bawah pimpinan Boris mulai memperhatikan gerak-geriknya. Mereka melihat lelaki tua itu hanya sebagai mainan baru, target mudah untuk dipermalukan. "Lihat tuh kakek kurus, kerja ngepel, mana ada duitnya. Tapi tetap aja, semua orang harus bayar kalau mau aman di sini," kata salah satu anak buah Boris dengan tawa mengejek. Pak Jaya mendengarnya, tapi ia tetap menunduk. Hatinya bergetar, namun ia memilih meredam. Ia tahu dunia ini sudah berubah. Dahulu, orang seperti Boris hanyalah debu di bawah sepatunya, tapi sekarang ia hanya seorang pekerja renta yang mencoba menghindari konflik. Dalam hatinya, ia berdoa agar hari itu lewat tanpa masalah. Namun doa orang kecil seringkali tak sampai. Bagi Boris, terminal adalah panggungnya. Dan sebentar lagi, sosok tua dengan pel kayu itu akan dipaksa ikut bermain di dalam drama kekerasan yang tidak pernah ia inginkan. Sebuah benih amarah mulai tertanam di tanah kotor terminal Bekasi, dan kelak, benih itu akan tumbuh menjadi badai. Siang itu terminal terasa lebih panas dari biasanya. Udara pengap bercampur bau solar, keringat, dan asap rokok memenuhi setiap sudut. Warga terminal menunduk resah ketika rombongan preman berjalan berderap, bagaikan kawanan anjing liar yang mencari mangsa. Di tengah mereka, melangkah seorang pria bertubuh besar, mengenakan kaos ketat hitam dengan rantai perak menggantung di lehernya. Tatapannya tajam, senyumnya bengis. Dialah Boris, nama yang baru-baru ini sering dibicarakan dengan nada takut. Boris bukan preman lama, ia muncul tiba-tiba, membawa gaya brutal yang belum pernah ada di terminal sebelumnya. Jika preman lama hanya meminta uang dengan nada kasar, Boris melakukannya dengan kekerasan terbuka. Ia senang mempermalukan orang di depan umum, senang mendengar jeritan korban, dan lebih suka melihat darah ketimbang sekadar menerima receh. Itulah yang membuatnya cepat naik daun dan ditakuti. Mana setoranmu? Jangan pura-pura nggak ada duit." Boris menamparkan seorang pedagang gorengan hingga baki dagangan jatuh berserakan. Minyak panas mengenai tangan si pedagang, tapi Boris malah tertawa. Anak buahnya menendang tahu bulat yang berhamburan ke tanah, lalu menginjaknya sampai hancur. Tak ada yang berani melawan, tak ada yang berani bersuara. Semua hanya menonton dalam diam, menggertakkan gigi menahan marah. Sopir-sopir bas pun tak luput dari kebrutalannya. Boris sering naik ke bas, merogoh kantong kernet tanpa izin, atau bahkan mengambil uang kembalian penumpang. Bila ada sopir yang mencoba protes, kaca spion atau ban bas bisa jadi korban. Terminal yang dulu keras, kini jadi neraka di bawah genggaman seorang preman haus darah. Kabar tentang Boris menyebar cepat, menumbuhkan rasa takut di hati semua orang. Mereka yang tadinya sudah terbiasa dengan pungli, kini benar-benar ketakutan. "Boris lebih gila dari yang lain," bisik para pedagang. "Dia bukan cuma pala uang, tapi sengaja bikin orang menderita." Dan semua desas-desus itu membuat bayangan hitam Boris semakin besar. Di sudut terminal, Pak Jaya masih dengan pel kayunya. Namun kali ini, matanya sempat menatap ke arah keributan yang ditimbulkan Boris. Tatapan itu singkat, tapi cukup bagi Boris untuk memperhatikan keberadaannya. Wajah tua yang tenang itu seperti duri kecil di mata Boris, sesuatu yang membuatnya ingin menginjak lebih dalam. "Siapa tuh kakek kurus? Kerjanya ngepel, tapi berani melirik gue." Boris bergumam dengan nada penuh penghinaan, membuat anak buahnya ikut tertawa. Bagi mereka, Pak Jaya hanyalah mainan baru, sasaran empuk untuk menunjukkan siapa penguasa terminal sebenarnya. Hari itu, tak seorang pun sadar bahwa tatapan singkat itulah yang akan menjadi pemantik. "Boris,
dengan arogansinya, merasa harus menaklukkan lelaki tua itu di depan semua orang. Sedangkan Pak Jaya, meski terlihat lemah dan tak berdaya, menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun di Terminal Bekasi. Siang menjelang sore, suasana terminal semakin padat. Bus datang dan pergi, penumpang berdesakan, pedagang kecil bersuara serak menawarkan dagangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Jaya masih setia dengan pekerjaannya, mengepel lantai kotor yang tak pernah benar-benar bersih. Keringat membasahi pelipisnya, sementara tangannya bergetar ringan karena kelelahan. Namun bagi Pak Jaya, pekerjaan itu adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup tanpa mengganggu siapapun. Boris yang sedang berjalan bersama anak buahnya tiba-tiba berhenti ketika matanya tertuju pada sosok Renta itu. Ia menyeringai, sebuah senyum penuh niat jahat. Nah, ini dia, dari tadi gue lihat, kakek kurus ini sok nggak peduli. Apa dia pikir terminal ini bukan milik gue? Ucapnya keras, sengaja agar semua orang mendengar. Tawa anak buahnya menyambut, menciptakan lingkaran ketegangan di tengah keramaian. Pak Jaya mendongak pelan, menatap sekilas tanpa kata. Lalu ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya, seolah ucapan Boris tak ada artinya. Namun justru sikap itu semakin memancing amarah Boris. Ia melangkah maju, menendang ember air hingga terbalik, membuat sabun dan kotoran bercampur menjadi genangan licin di lantai. Suara tumpahan air itu memecah suasana, membuat orang-orang yang ada di sekitar berhenti beraktivitas, menatap dengan mata penuh cemas. Dengar, Kek, Boris berteriak sambil menunduk, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari wajah Pak Jaya. Di terminal ini nggak ada yang gratis. Lu pikir cuma karena kerja ngepel, gue bakal biarin lu. Setiap orang di sini harus bayar kalau mau aman. Ngerti? Hah, suaranya bergema, memaksa semua orang menelan ketakutan mereka. Pak Jaya diam, tangannya masih menggenggam erat gagang pel, tapi ia tidak berkata apa-apa. Matanya tetap tenang, meski ada kilatan kecil yang sekilas membuat salah satu anak buah Boris bergidik. Namun Boris terlalu tenggelam dalam egonya untuk menyadarinya. Ia merasa dipermalukan oleh sikap diam itu. Tanpa peringatan, Boris mendorong tubuh Pak Jaya dengan kasar hingga pria tua itu jatuh tersungkur di lantai basah. Tawa preman meledak, menambah sakit bukan hanya di tubuh Pak Jaya, tapi juga di hati semua orang yang menyaksikan. Beberapa sopir dan pedagang kecil ingin menolong, namun hanya bisa menahan diri. Mereka tahu, siapapun yang melawan Boris akan bernasib sama, bahkan lebih buruk. Pak Jaya mencoba bangkit perlahan, tubuhnya gemetar. Pel kayu masih ada di tangannya, tapi ia tidak mengangkatnya. Ia hanya berdiri tegak, menatap Boris dengan mata tua yang dalam, seakan mengukur seberapa jauh preman muda itu berani melangkah. Sesaat, suasana terminal menjadi hening, hanya terdengar deru mesin bus dan napas berat orang-orang yang menahan marah bercampur takut. Hari itu, banyak yang tidak sadar sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Boris mungkin mengira ia sedang mempermalukan seorang kakek lemah di depan semua orang. Tapi sebenarnya, ia baru saja membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur, seseorang yang dulu pernah membuat terminal Bekasi tunduk dengan satu tatapan. Tawa kasar preman menggema di setiap sudut terminal, mengiris hati semua yang mendengarnya. Boris menatap Pak Jaya yang masih berusaha berdiri, lalu dengan sengaja menendang pel kayu yang digenggam erat oleh tangan Renta itu hingga terlempar jauh. Hahaha, lihat, Kek, senjata kebanggaanmu jatuh. Sekarang apa, mau lawan gue pakai keriput di muka lu? Ejek Boris, membuat anak buahnya terbahak-bahak. Beberapa orang menonton dengan wajah menegang. Ada seorang ibu penjual minuman yang hampir melangkah maju, namun ditarik oleh pedagang lain. Jangan, Bu, kalau ikut campur, kita juga celaka, bisik mereka. Semua orang tahu apa yang terjadi jika berani melawan Boris. Rasa iba mereka hanya bisa tersimpan dalam tatapan muram, karena ketakutan jauh lebih kuat dari keberanian. Boris tidak berhenti di situ. Ia menarik keras seragam lusuh Pak Jaya, lalu meludahkan dahak tepat ke wajah tuanya. Ingat ini, Kek, di terminal ini cuma ada satu raja, dan itu gue. Lu cuma sampah yang kebetulan masih bisa jalan. Teriaknya sambil menamparkan keras wajah Pak Jaya hingga tubuh Renta itu kembali jatuh membentur lantai. Suara benturan itu membuat beberapa penonton menutup mulut, menahan jeritan. Pak Jaya mengusap darah yang merembes di bibirnya. Matanya masih menatap Boris, dingin dan dalam, tapi mulutnya tidak berkata apa-apa.
Ia tahu kata-kata tidak akan mengubah apapun. Justru diamnya itulah yang semakin memancing amarah Boris. Preman muda itu merasa dipermalukan, seakan lawannya menolak tunduk meski tubuhnya sudah babak belur. Belum kapok, Boris mengayunkan tendangan lagi ke perut Pak Jaya. Tubuh tua itu terpelanting, terbentur bangku panjang hingga membuat suara kayu berderit. Orang-orang bergidik melihatnya, sebagian menunduk, tidak sanggup menyaksikan lebih lama. Di mata mereka, lelaki tua itu tidak pantas menerima siksaan seperti itu, tapi siapa yang berani bersuara? Anak buah Boris menyoraki, beberapa bahkan ikut menendang ember dan pel yang berserakan. Terminal berubah menjadi arena penghinaan. Seorang sopir muda hanya bisa mengepalkan tangan di balik kemudi, air matanya menetes karena marah bercampur takut. Semua orang tahu ini tidak adil, tapi semua terikat oleh bayang-bayang kekuasaan Boris. Pak Jaya akhirnya terduduk lemah, darah menetes dari keningnya. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar, tapi matanya berbeda. Ada cahaya gelap yang mulai menyala, cahaya yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Boris tidak menyadarinya, karena terlalu sibuk menertawakan kemenangannya sendiri. Hari itu, di hadapan warga terminal yang hanya bisa menonton, seorang pria tua benar-benar dipermalukan, diinjak martabatnya, dilukai tubuhnya. Namun di balik penderitaan itu, sebuah janji lahir tanpa kata. Janji bahwa darah dan hinaan ini tidak akan berakhir begitu saja. Terminal Bekasi belum tahu, mereka baru saja menyaksikan kelahiran kembali legenda yang mengerikan. Malam itu, kontrakan kecil di pinggir rel kereta menjadi saksi bisu kepulangan seorang pria tua yang babak belur. Pak Jaya berjalan terlatih, setiap langkahnya berat, seakan seluruh tubuhnya menjerit kesakitan. Darah masih mengering di pelipis, bibirnya pecah, dan bajunya penuh noda tanah bercampur sabun. Ember dan pel kayunya ia tinggalkan begitu saja di terminal, karena tubuhnya bahkan tak sanggup membawanya pulang. Di dalam kontrakan sempit itu, hanya ada ranjang reyot, meja kayu usang, dan lampu redup berwarna kuning kusam. Pak Jaya duduk di ujung ranjang, menghela napas panjang. Tangannya gemetar saat mencoba membersihkan luka di wajahnya dengan kain basah. Setiap sentuhan membuatnya meringis, tapi rasa sakit fisik tak sebanding dengan luka harga diri yang ia rasakan. Matanya menatap bayangan dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding. Sosok renta dengan rambut memutih, tubuh kurus, dan tatapan kosong. Untuk sesaat, ia tidak melihat dirinya sebagai tukang pel lantai. Di balik cermin itu, ia melihat sosok muda yang dulu pernah berdiri tegak di jalanan, dengan tangan berlumur darah musuh-musuhnya. Bayangan itu membuat dadanya sesak. Sudah sejauh ini aku jatuh, gumamnya lirih. Suaranya parau, hampir tak terdengar, namun penuh perih. Dulu, siapapun yang mendengar namanya akan bergidik. Dulu, sekali tatapannya bisa membuat puluhan preman ciut. Tapi kini, ia hanya seorang kakek yang dipermalukan bocah ingusan di depan orang banyak. Tangannya perlahan membuka laci meja tua. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu kecil yang sudah lama tak ia sentuh. Kotak itu berdebu, penuh goresan. Dengan hati-hati ia membuka, dan di dalamnya ada jaket kulit hitam yang sudah usang, sebuah pisau lipat berkarat, serta foto hitam putih dirinya di masa muda, berdiri bersama sekelompok pria yang wajahnya keras, bekas kawan seperjuangan di jalanan. Air matanya menetes, bukan karena luka, tapi karena ingatan. Semua yang ia tinggalkan, semua yang ia kubur, kini berteriak minta bangkit kembali. Ia teringat masa ketika jalanan tunduk padanya, ketika terminal bukanlah sarang preman kecil, melainkan wilayah kekuasaannya. Dulu ia dikenal dengan julukan yang kini sudah dilupakan, Macan Hitam Bekasi. Tangannya mengepal, urat-urat di lengannya menonjol. Kalau dunia memaksa aku kembali, katanya dengan suara gemetar menahan amarah, maka aku akan kembali, dengan segala yang pernah aku tinggalkan. Tatapannya berubah dingin, seperti mata seekor binatang buas yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Malam itu, di kontrakan reyot yang sunyi, lahir kembali sebuah tekad. Tekad seorang pria tua yang martabatnya diinjak di hadapan banyak orang. Tekad yang tidak akan berhenti sampai darah terbayar dengan darah. Dan tanpa ada yang tahu, keesokan hari terminal Bekasi tidak akan lagi sama. Pagi berikutnya, terminal Bekasi sudah penuh dengan bisik-bisik. Kejadian kemarin, ketika Boris mempermalukan Pak Jaya di depan umum, menjadi topik hangat di setiap sudut. Sopir-sopir bas menceritakannya sambil merokok di pinggir jalan, pedagang kecil membicarakannya sambil menata dagangan,
bahkan kenek-kenek muda pun tak henti-hentinya menirukan gaya Boris yang menamparkan pria tua itu. Suasana terminal seakan dipenuhi dua hal, rasa takut pada Boris dan rasa iba pada Parjaya. Kasihan, ya kakek itu nggak salah apa-apa, ucap seorang pedagang nasi uduk sambil mengelus dada. Tapi siapa yang berani melawan Boris sekarang? Dia gila, jawab seorang kernet, matanya masih menatap ke arah pojok tempat kejadian itu terjadi. Bekas genangan air sabun dan noda darah masih samar terlihat di lantai, seolah menjadi pengingat bahwa terminal kini benar-benar berada dalam cengkeraman teror. Namun, di balik bisik-bisik itu, muncul desas-desus aneh. Ada yang berkata bahwa mereka melihat tatapan Parjaya saat terakhir dipukul Boris. Tatapan yang bukan milik orang lemah, melainkan tatapan seseorang yang menyimpan sesuatu yang kelam. Gue sumpah, matanya kayak beda. Gue pernah lihat tatapan kayak gitu, waktu preman besar dulu masih ada, bisik seorang sopir tua, membuat yang lain terdiam. Beberapa orang mulai menggali ingatan mereka. Ada yang bilang dulu, puluhan tahun silam, terminal Bekasi pernah dikuasai oleh seorang pria yang dijuluki Macan Hitam. Ia adalah legenda jalanan, penguasa yang bahkan polisi pun segan mengusik. Namanya hilang bersama waktu, lenyap begitu saja tanpa jejak. Jangan-jangan, kakek itu, gumam seorang pedagang rokok dengan suara lirih. Tentu saja, tidak semua percaya. Bagi banyak orang, itu hanya cerita lama yang dipoles oleh rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang tukang pel tua renta adalah sosok yang dulu ditakuti semua preman? Namun keraguan itu tak bisa memadamkan api gosip. Semakin hari, desas-desus itu justru semakin ramai, menyebar dari mulut ke mulut seperti api yang menjilat bensin. Sementara itu, Boris mendengar kabar gosip itu dan meledak dalam tawa. Hahaha, Macan Hitam, itu, kakek kurus yang gue tendang kemarin. Dasar tolol, kalau benar dia legenda, kenapa sekarang kerjaan dia cuma ngepel lantai kotor? Ejeknya di hadapan anak buahnya. Ucapannya membuat mereka terbahak-bahak, meski beberapa di antara mereka menyimpan kegelisahan kecil. Di sudut terminal, Parjaya kembali hadir. Tubuhnya masih memar, gerakannya pelan, tapi matanya kini berbeda. Orang-orang yang memperhatikan dari jauh merasa ada aura asing di sekitarnya, seolah lelaki tua itu sedang menyimpan sesuatu yang menunggu saatnya dilepaskan. Ia mengepel lantai seperti biasa, tapi kini setiap gerakannya terlihat lebih kokoh, lebih berisi. Hari itu, terminal Bekasi tidak lagi sama. Di balik bisik-bisik ketakutan terhadap Boris, muncul bisik-bisik baru, tentang kakek renta yang mungkin bukan sekadar tukang pel lantai biasa. Tentang sebuah legenda lama yang mungkin belum benar-benar mati. Dan bila gosip itu benar, maka Boris baru saja membangunkan sesuatu yang akan menjadi mimpi buruk terbesarnya. Malam itu, terminal Bekasi sudah lengang. Lampu-lampu redup berkelip, sebagian mati, menyisakan bayangan panjang yang menari di dinding kumuh. Di pojok terminal, Parjaya duduk sendirian. Di tangannya ada rokok kretek yang hampir padam, asapnya tipis mengepul di udara malam. Wajah tuanya terlihat muram, tapi di balik sorot mata itu ada api yang perlahan menyala kembali. Api yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Ia membuka tas kecil lusuh yang selalu ia bawa, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kain hitam berlogo kepala macan. Kain itu sudah kusam, warnanya pudar, tapi simbol itu masih menebarkan wibawa. Itu adalah lambang kelompoknya dulu, lambang yang membuat namanya disegani di jalanan. Jari-jari tuanya bergetar saat menyentuh kain itu. Sudah lama aku tinggalkan, tapi kalian memaksaku kembali, gumamnya lirih. Di kejauhan, seorang sopir tua yang kebetulan lewat memandang ke arah Parjaya. Ia terbelalak ketika melihat kain itu. Napasnya tercekat, dan tanpa sadar ia berbisik, astaga, itu benar dia. Macan Hitam. Ia segera pergi tergesa, tapi kabar itu cepat menyebar. Malam itu juga, sebagian orang terminal mulai percaya bahwa legenda lama benar-benar masih hidup di tubuh kakek renta itu. Parjaya menatap langit gelap, ingatannya melayang ke masa lalu. Ia pernah menjadi raja jalanan, berdiri di atas darah dan rasa takut. Banyak yang tunduk padanya, banyak pula yang mencoba menjatuhkannya. Namun satu hal yang selalu dia jaga, tidak pernah menyakiti orang lemah. Itu prinsip yang membuatnya berbeda dari preman keji seperti Boris. Kalau saja dulu aku tak berhenti, bisiknya, suara serak bercampur penyesalan. Kenangan pahit menghantamnya. Ia ingat saat istrinya meninggal,
memintanya berhenti dari dunia gelap itu. Ia berjanji untuk berubah, meninggalkan kekuasaan dan memilih hidup sederhana. Itulah mengapa ia rela menjadi tukang pel lantai terminal. Ia ingin menebus dosa-dosanya, ingin mati dalam ketenangan, bukan sebagai penguasa yang ditakuti. Tapi Boris telah merobek semua ketenangan itu, menyeretnya kembali ke jalur yang sudah ia tinggalkan. Sementara itu, Boris masih merajalela. Malam itu ia berpesta minuman keras bersama anak buahnya, tertawa keras seolah terminal ini adalah kerajaan miliknya. "Besok, gue pengen lihat kakek sialan itu sujud di kaki gue," teriaknya, disambut sorak-sorai para preman muda. Mereka tidak sadar, di saat yang sama, lawan yang jauh lebih berbahaya sedang bersiap bangkit dari tidurnya. Pak Jaya berdiri perlahan, menggenggam kain hitam itu erat-erat. Tubuhnya memang renta, tapi sorot matanya kini kembali seperti dulu, dingin, tajam, dan penuh wibawa. Ia berjalan melewati lorong terminal dengan langkah mantap, dan setiap orang yang melihatnya merasa ada aura asing menyelimuti tubuh kurus itu. Seolah-olah yang melangkah bukan lagi tukang pel lantai, melainkan seekor macan yang siap menerkam. Malam itu, terminal Bekasi bergetar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Legenda lama yang selama ini tertidur telah terbangun. Dan esok hari, darah mungkin akan kembali membasahi lantai terminal, bukan dari orang lemah, melainkan dari mereka yang sudah terlalu lama merasa berkuasa. Pagi itu, terminal Bekasi kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Sopir berteriak mencari penumpang, kenek sibuk menggiring calon penumpang, dan pedagang kecil membuka lapak seadanya. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada ketegangan yang tak kasat mata. Semua orang menunggu, apa yang akan terjadi setelah gosip semalam menyebar bahwa Pak Jaya bukan sekadar tukang pel lantai biasa, melainkan sang legenda macan hitam. Boris muncul dengan gaya sombongnya, diikuti oleh belasan anak buah yang tertawa lantang. Ia masih mabuk sisa pesta semalam, tapi wajahnya penuh kesombongan. Ia menghentakkan kakinya di lantai terminal, lalu berteriak, "Mana kakek renta itu? Gue mau dia keluar sekarang juga. Kalau benar dia, macan hitam, seperti gosip tolol itu, gue mau lihat apakah macan tua masih punya taring." Kerumunan terdiam, orang-orang saling pandang, sebagian ingin kabur tapi tak tega meninggalkan tempat. Semua mata mencari sosok Pak Jaya. Tak lama, dari arah pojok terminal, tampak pria tua itu berjalan perlahan. Tubuhnya masih renta, baju lusuh menempel di badannya, tapi di tangannya tergenggam kain hitam berlogo macan. Langkahnya tenang, matanya menatap lurus, membuat orang-orang yang menyaksikan menahan napas. Boris terbahak keras. "Hahaha, jadi bener ya, lo percaya diri bisa ngelawan gue cuma karena selembar kain butut itu?" Ia melangkah maju, menatap Pak Jaya dengan penuh ejekan. "Dengar ya, Kek, zaman lo udah abis. Sekarang giliran gue yang berkuasa. Kalau lo masih sok keras kepala, gue pastikan lo mati di sini, di depan semua orang." Pak Jaya tidak menjawab, ia hanya menatap Boris dengan dingin. Tatapan itu membuat suasana terminal seakan membeku. Beberapa orang yang dulu mengenal masa lalunya bergidik, tatapan itu adalah tatapan yang sama ketika macan hitam dulu menantang puluhan musuh sendirian dan tak ada yang berani maju. Tatapan yang membuat darah seolah berhenti mengalir. "Lo pikir gue takut sama tatapan lo? Hah?" Boris berteriak, tapi suaranya sedikit bergetar. Entah mengapa, ada rasa asing menyelinap ke dalam dirinya, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, rasa gentar. Namun, gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. Ia melangkah lebih dekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. Pak Jaya akhirnya membuka mulutnya, suaranya pelan namun berat, cukup untuk membuat terminal yang ramai itu hening. "Kau ingin melihat macan hitam? Baiklah, anak muda, tapi ingat, begitu macan ini mengaum, tidak ada lagi tempat untukmu bersembunyi." Kalimat itu meluncur seperti vonis kematian, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Terminal Bekasi kini bukan lagi sekadar tempat keberangkatan bus. Ia telah berubah menjadi arena, tempat masa lalu yang kelam dan masa kini yang congkak akan bertabrakan. Pertarungan yang akan menentukan siapa penguasa sesungguhnya sedang menunggu untuk pecah, dan darah mungkin akan jadi saksinya. Hening menyelimuti terminal Bekasi ketika dua sosok itu berdiri berhadapan. Boris dengan tubuh tegap dan penuh otot, dikelilingi anak buah yang siap mendukungnya kapan saja. Sementara di hadapannya, hanya ada seorang pria tua, kurus, berkeriput, dengan kain hitam kusam tergenggam di tangan. Namun entah mengapa,
aura mereka terasa terbalik. Justru Boris yang tampak tegang, sedangkan Pak Jaya berdiri dengan ketenangan menyeramkan. Gue kasih lo kesempatan terakhir, Kek. Sujud, cium kaki gue, dan akui gue raja terminal ini. Kalau enggak, lo bakal mampus. Boris berteriak lantang, berusaha menutupi kegugupannya. Suaranya menggema di seluruh terminal, membuat beberapa anak buahnya ikut bersorak mendukung. Namun, tidak ada sorak-sorai dari warga lain. Mereka justru menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih besar. Pak Jaya hanya menunduk sebentar, lalu melempar kain hitam ke tanah. Kain itu terbuka, memperlihatkan jelas lambang kepala macan. Sorot matanya tiba-tiba berubah, dingin dan penuh tajam. Aku sudah lama pensiun, tapi kalian menyeretku kembali ke sini. Dan sekarang, kau akan jadi orang pertama yang merasakan auman macan hitam setelah sekian lama. Suaranya pelan, tapi terasa seperti guntur di telinga semua orang. Boris, terbakar gengsi, langsung melayangkan pukulan keras ke arah wajah Pak Jaya. Semua orang berseru kaget, tapi dalam sekejap, tubuh tua itu bergeser ringan. Tangannya menangkap pergelangan Boris dengan kecepatan yang mustahil untuk pria seusianya, lalu memelintirnya. Ark, Boris meraung, wajahnya berubah pucat. Semua orang yang menyaksikan terdiam, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Tanpa memberi kesempatan, Pak Jaya menendang lutut Boris dengan keras. Tubuh sang preman raksasa itu goyah, hampir jatuh, membuat sorakan histeris terdengar dari kerumunan. Anak buah Boris terdiam, tak ada yang berani maju. Mereka tidak siap melihat pemimpin mereka yang biasanya garang kini dibuat tak berdaya hanya dengan satu gerakan cepat. Namun Boris tidak mau kalah. Dengan amarah membara, ia bangkit dan menghantamkan tinjunya lagi, kali ini diarahkan ke perut Pak Jaya. Tapi lagi-lagi, gerakan itu terbaca. Pak Jaya menangkis dengan siku, lalu meninju balik ke arah dada Boris. Tubuh besar itu terhuyung mundur, terbatuk, matanya melotot karena tak percaya seorang kakek renta bisa membuatnya terengah-engah. Kerumunan warga yang awalnya takut kini mulai bersorak kecil. Ada semangat baru yang tumbuh di mata mereka, semacam harapan yang lama hilang. Itu dia, macan hitam masih hidup, teriak seorang sopir bas, membuat terminal semakin bergemuruh. Boris terdiam sejenak, napasnya memburu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa ngeri yang belum pernah ia kenal. Sementara di hadapannya, Pak Jaya berdiri, tegak dengan sorot mata yang berkilat tajam, bagai seekor macan tua yang baru saja bangun dari tidurnya. Dan semua orang tahu, duel ini baru saja dimulai. Boris berdiri dengan napas memburu, urat di lehernya menegang. Wajahnya merah padam menahan sakit dan amarah. Seluruh gengsinya terasa hancur di depan orang-orang yang kini mulai bersorak untuk lelaki tua yang baru saja ia hina. Kakek sialan, desisnya, giginya terkatup rapat, gue bakal bunuh lo sekarang juga. Dengan teriakan menggelegar, Boris menerjang maju, mengerahkan seluruh tenaganya. Tinju-tinju besar itu meluncur bagaikan palu godam, menghantam ke arah Pak Jaya. Setiap ayunan menggetarkan udara, membuat kerumunan warga terhuyung karena hembusan angin pukulannya. Tapi Pak Jaya bergerak dengan keluasan tak terduga. Tubuh renta itu menunduk, berputar, dan menghindar seolah-olah setiap serangan Boris sudah ia hafal sejak awal. Matanya yang tajam menatap tenang, seperti macan yang menari di tengah badai. Boris semakin marah, tenaganya makin brutal. Ia menendang, menghantam, bahkan mencoba mencekik. Tapi setiap gerakannya selalu patah di tangan Pak Jaya. Sekali lagi, pria tua itu menangkap pukulannya, lalu dengan gerakan sederhana memelintir siku Boris hingga terdengar bunyi krek yang membuat semua orang bergidik. Boris meraung kesakitan, namun belum menyerah. Kerumunan makin riuh. Warga yang selama ini dicekik ketakutan oleh preman itu kini bersorak menyemangati. Hajar dia, Kek, tunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Teriak seorang sopir, diikuti sorakan lain. Terminal yang tadinya menjadi panggung teror kini berubah menjadi arena harapan, dan pusatnya adalah pria tua yang kembali memperlihatkan wibawa kelamnya. Namun, di balik sorak-sorai itu, ada ketegangan yang membekap. Tatapan Pak Jaya kini bukan lagi tatapan seorang kakek renta yang membela diri. Sorot matanya semakin dingin, semakin gelap. Gerakan tangannya cepat, presisi, dan mematikan, sama persis seperti kisah kelam tentang macan hitam yang dulu menumbangkan puluhan musuh tanpa belas kasihan.
Bahkan beberapa warga mulai saling pandang dengan wajah cemas, apakah yang mereka saksikan benar-benar penyelamat, atau justru kebangkitan dari raja jalanan yang pernah menebar teror. Boris, meski tubuhnya penuh luka, masih mencoba melawan. Ia melompat maju, mengayunkan rantai besi yang entah dari mana tiba-tiba ia tarik. "Sekarang kita lihat, Kek, lo masih bisa sok jago apa enggak?" teriaknya sambil menghantamkan rantai itu ke arah kepala Pak Jaya. Suara dentuman keras terdengar, membuat semua orang berteriak kaget. Tapi ketika debu mereda, Boris terdiam dengan mata terbelalak. Rantainya tak mengenai sasaran. Pak Jaya sudah berdiri di belakangnya, dengan rantai yang kini justru tergenggam di tangannya. "Kau masih terlalu hijau, nak," ucapnya pelan, lalu dalam sekejap, rantai itu melilit leher Boris. Satu tarikan keras membuat tubuh besar itu terhuyung, hampir tercekik di depan semua orang. Sorak-sorai warga mendadak terdiam. Hanya suara napas berat Boris yang terdengar, bercampur dengan derit rantai yang semakin kencang. Di mata semua orang, sosok macan hitam kini benar-benar muncul kembali, bukan hanya sebuah legenda, tapi sebuah kenyataan yang menakutkan. Rantai yang melilit leher Boris semakin kencang, membuat wajah preman itu memerah, urat-uratnya menonjol, dan napasnya tersengal. Mata Boris terbelalak, tangannya berusaha meraih apa saja untuk melepaskan diri. Kerumunan yang tadinya bersorak kini terdiam, ngeri menyaksikan bagaimana pria tua yang mereka kira lemah berubah menjadi sosok yang begitu dingin dan berbahaya. "Cukup, Kek, dia bisa mati," teriak seorang sopir dengan wajah cemas. Namun, Pak Jaya tak bergeming. Sorot matanya tajam, penuh amarah terpendam. Seolah semua penghinaan, rasa sakit, dan harga diri yang diinjak kemarin kini terbayar dengan satu tarikan rantai. Warga menelan ludah, sebagian berharap Boris dihentikan, sebagian lagi ingin melihat akhir hidupnya di tangan sang legenda. Dengan satu gerakan mendadak, Boris berhasil menghantamkan sikunya ke perut Pak Jaya. Rantai terlepas, dan tubuh besar itu langsung menyambar pisau lipat dari saku celananya. "Mampus lo, Kek," teriaknya, lalu pisau itu diayunkan ke arah dada Pak Jaya. Suara teriakan histeris pecah dari kerumunan. Namun, sekali lagi, refleks sang macan hitam tak tertandingi. Dengan cekatan, ia menahan tangan Boris, memelintirnya, lalu menghantamkan kepalanya ke wajah lawannya. Darah langsung muncrat dari hidung Boris, menodai lantai terminal yang masih basah oleh sisa pel semalam. Semua orang yang menyaksikan membeku, darah pertama telah tertumpah. Boris terhuyung, wajahnya berlumuran merah, matanya liar penuh amarah dan rasa takut. Ia mengayunkan pisau lagi dengan brutal, berulang kali. Tapi setiap serangan patah di tangan Pak Jaya, yang kini bergerak cepat, presisi, seolah kembali menjadi monster jalanan yang dulu ditakuti. Sekali tangkisan, sekali tendangan, Boris jatuh tersungkur, lalu bangkit lagi, hanya untuk jatuh kembali. Warga menatap dengan campuran kagum dan takut. Mereka bersorak, tapi sorakan itu penuh keraguan. Apa yang mereka lihat bukan hanya keadilan, tapi juga kebangkitan dari sisi kelam masa lalu. "Itu dia, macan hitam, dia kembali," gumam seorang pria tua dengan suara bergetar. Pak Jaya berdiri di atas tubuh Boris yang masih berusaha bangkit. Pisau yang tadi dipegang Boris kini sudah berpindah ke tangannya. Matanya berkilat dingin, suaranya serak namun jelas terdengar, "Aku sudah mencoba hidup tenang, tapi kalian tak pernah berhenti mengusik. Maka hari ini, darah adalah jawabannya." Pisau itu terangkat tinggi, siap menebas. Terminal Bekasi hening seketika, semua orang menahan napas. Tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani bersuara. Di depan mata mereka, duel ini telah berubah menjadi pertarungan hidup mati. Dan Boris, sang penguasa terminal baru, kini berada di ambang ajal di hadapan seekor macan tua yang baru saja menghunus taringnya kembali. Pisau di tangan Pak Jaya berkilat terkena pantulan lampu terminal yang redup. Suasana begitu mencekam, setiap detik terasa seperti menit. Boris yang bersimbah darah mencoba bangkit dengan sisa tenaganya, matanya merah dipenuhi kebencian sekaligus rasa takut. "Gue nggak bakal kalah sama kakek renta," teriaknya, meski suaranya parau. Ia menerjang maju, tubuhnya sudah seperti binatang terluka yang nekat. Pak Jaya menunggu dengan tatapan dingin. Saat Boris menusukkan pisau, tubuh tua itu bergeser sedikit saja, lalu brak, siku keras menghantam rahang Boris. Pisau terlepas, jatuh berkelontang ke lantai. Dalam sekejap, Pak Jaya menyambar pisau itu,
membaliknya di tangannya, lalu menggoreskan ke lengan Boris. Darah memancar, mengenai lantai, membuat semua orang berteriak ngeri. Boris meraung seperti binatang yang disembelih, tubuhnya bergetar menahan sakit. Ia mencoba menyerang dengan tinju kosong, tapi gerakannya kacau. Pak Jaya menangkis dengan mudah, lalu menghantam perut Boris dengan lututnya. Suara benturan keras terdengar, membuat tubuh besar itu terlipat ke depan, muntah darah di lantai terminal. Warga yang menyaksikan menutup mulut, sebagian ingin menoleh, tapi mata mereka tak bisa lepas dari adegan itu. Ya Allah, kakek itu, dia benar-benar macan hitam, bisik seorang pedagang, wajahnya pucat pasi. Tidak ada lagi yang berani bersorak. Sorakan kemenangan telah berganti menjadi ketakutan murni. Mereka menyadari, yang berdiri di tengah terminal bukan sekadar pahlawan bagi mereka, tapi juga monster jalanan yang kelam telah kembali. Boris tersungkur, berlutut dengan tubuh. Gemetar, darah menetes dari mulut dan hidungnya. Namun dengan sisa keberanian, ia menatap Pak Jaya. Kalau lo bunuh gue, lo nggak beda sama gue, katanya terengah, seolah mencari celah untuk meruntuhkan hati pria tua itu. Tapi kata-kata itu justru membuat Pak Jaya tersenyum miris, senyum yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Aku memang bukan malaikat, jawabnya lirih, namun setiap kata mengiris hati siapapun yang mendengar. Aku adalah macan hitam, dan macan tidak pernah bernegosiasi dengan tikus. Ucapan itu menjadi vonis. Dalam gerakan cepat, pisau di tangannya menoreh perut Boris, darah kembali mengalir deras ke lantai. Raungan kesakitan bergema di terminal, membekas di telinga semua orang. Warga berhamburan, sebagian menjerit, sebagian menutup mata anak-anak mereka. Namun tidak ada yang berani mendekat. Semua hanya bisa menjadi saksi, bagaimana Boris, preman yang selama ini mereka takuti, kini hancur di tangan seorang kakek tua yang ternyata jauh lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Terminal Bekasi malam itu berubah menjadi ladang darah. Bau anyir bercampur dengan debu dan keringat. Dan di tengah semua itu, Pak Jaya berdiri tegak, tubuh renta namun dengan aura mencekam. Taring macan hitam telah benar-benar kembali, dan semua orang tahu, tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya. Boris terkapar di lantai terminal, tubuhnya berlumuran darah. Setiap napasnya berat, terengah, seolah dada besarnya tak mampu lagi menahan sakit yang membakar dari dalam. Tangannya bergetar, mencoba meraih apapun untuk berdiri, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah. Matanya yang dulu sombong kini hanya dipenuhi rasa putus asa. Semua orang yang menyaksikan terdiam, ngeri melihat Raja Preman Terminal kini berubah menjadi bangkai hidup. Pak Jaya berdiri di atasnya, pisau masih tergenggam erat di tangan. Darah menetes dari ujung bilahnya, menodai lantai yang dulu setiap hari ia bersihkan. Ironis, alat yang biasanya ia gunakan untuk menghapus kotoran kini berubah menjadi saksi dari pembalasan berdarah. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, seperti patung tua yang hanya bergerak untuk menebar maut. Bunuh dia, kek, biar nggak ada lagi yang nyusahin kita, teriak seorang warga, emosinya meledak. Namun yang lain berteriak sebaliknya, jangan, kek, cukup sudah, kalau terus begini, lo nggak beda sama mereka. Suara-suara itu bertabrakan, menggema di seluruh terminal. Tidak ada yang tahu siapa yang benar, karena semua orang sama-sama takut. Pak Jaya menunduk, menatap Boris yang kini hampir tak berdaya. Ingatan masa lalunya berkelebat, puluhan wajah musuh yang ia habisi, teriakan orang-orang yang memohon ampun, dan darah yang mengalir tanpa henti. Semua itu adalah bagian dari dirinya, bagian yang dulu ia coba kubur dengan pel dan air sabun. Tapi malam ini, semua itu kembali bangkit, dan ia merasakan lagi betapa mudahnya menyerahkan diri pada sisi gelap itu. Boris mencoba bicara, suaranya parau. Kakek, tolong, jangan, gue salah. Kata-kata itu nyaris tak terdengar, tapi cukup untuk menusuk hati beberapa warga. Mereka menatap Pak Jaya dengan penuh kecemasan, apakah pria tua ini masih punya sisa belas kasihan, atau sudah sepenuhnya menjadi monster jalanan yang dulu ditakuti. Kerumunan semakin gaduh. Beberapa orang mulai menangis, sebagian menutup mata, tak sanggup melihat akhir dari duel ini. Terminal Bekasi malam itu seperti medan perang, penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Dan pusatnya adalah pria tua yang berdiri di antara dua dunia, pahlawan bagi yang tertindas, atau algojo yang haus darah. Pak Jaya menghela napas panjang. Tangannya yang memegang pisau bergetar, bukan karena lemah, tapi karena pertarungan batin yang mengguncang.
Di satu sisi, harga dirinya menuntut darah sebagai balasan. Di sisi lain, janjinya pada mendiang istrinya untuk meninggalkan kekerasan seolah memanggil kembali. Apakah aku masih manusia, atau hanya macan yang tak pernah bisa jinak? Gumamnya lirih. Malam itu, Terminal Bekasi membisu menunggu keputusan. Hidup dan mati Boris tergantung pada satu ayunan tangan. Dan lebih dari itu, masa depan Pak Jaya sendiri, apakah ia akan dikenang sebagai penyelamat rakyat kecil, atau sebagai legenda gelap yang kembali menjadi algojo? Suasana Terminal Bekasi malam itu benar-benar membeku. Semua mata tertuju pada tangan Pak Jaya yang masih menggenggam pisau berlumur darah. Boris tergeletak di lantai, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar seperti lilin yang hampir padam. Suara lirihnya memohon ampun, namun wajah penuh dosa itu hanya memantulkan bayangan ketakutan. Warga menunggu dengan napas tertahan, tak tahu apakah malam ini akan berakhir dengan darah atau pengampunan. Pak Jaya menatap langit yang gelap. Bayangan wajah mendiang istrinya muncul dalam pikirannya, senyumnya lembut, matanya selalu memohon agar ia meninggalkan jalanan penuh kekerasan. Janji, Jaya, jangan lagi jadi macan, jadilah manusia. Kata-kata itu bergema di telinganya, menusuk jauh ke dalam hati. Tangannya yang kokoh mulai bergetar, antara ingin mengakhiri Boris atau mengakhiri dendamnya sendiri. Dengan gerakan tiba-tiba, Pak Jaya mengangkat pisau tinggi-tinggi. Warga berteriak panik, sebagian memalingkan wajah, tak sanggup menyaksikan darah yang mungkin akan kembali muncrat. Boris menutup mata, pasrah pada maut. Namun detik berikutnya, suara keras terdengar, kletak. Pisau itu jatuh menghantam lantai, tidak menembus tubuh Boris. Semua orang membelalak, tak percaya pada pilihan yang diambil pria tua itu. Pak Jaya menunduk, suaranya serak namun tegas. Aku bisa bunuh lo sekarang, Boris, tapi gue nggak mau lagi jadi iblis. Hidup lo gue serahin ke warga. Biar mereka yang mutusin lo pantas dapat apa. Kalimat itu menggelegar di tengah terminal, seperti palu godam yang memecahkan keheningan. Warga yang tadinya hanya jadi penonton kini merasa punya kuasa. Boris terisak, tubuhnya menggigil. Ia mencoba merangkak mundur, namun beberapa warga langsung maju, mengikat tangannya dengan tali. Amarah mereka pecah, dendam bertahun-tahun akhirnya bisa tersalurkan. Namun berbeda dengan Pak Jaya, warga tidak menumpahkan darah. Mereka hanya menyeret Boris keluar terminal, menyerahkannya ke pihak berwajib dengan bukti luka yang jelas. Malam itu, Raja Preman tumbang bukan hanya oleh kekuatan, tapi oleh kehendak rakyat kecil yang dulu ia tindas. Pak Jaya berdiri terpaku, menatap pisau yang kini tergeletak tak berdaya. Ada rasa lega yang menyusup dalam hatinya, bercampur getir. Ia tahu malam ini namanya akan kembali melegenda, tapi bukan karena darah yang ia tumpahkan, melainkan karena keputusan yang ia ambil. Ia membuktikan bahwa seekor macan tua pun bisa memilih untuk berhenti mencabik, dan memilih menjadi manusia seutuhnya. Warga menghampirinya satu persatu, ada yang memeluk, ada yang menunduk memberi hormat. Mereka kini memandang Pak Jaya bukan hanya sebagai mantan penguasa jalanan, tapi juga sebagai pelindung yang berani melawan tanpa kehilangan nurani. Beberapa bahkan meneteskan air mata, menyadari betapa besar pengorbanan batin yang dilakukan pria tua itu. Malam itu, Terminal Bekasi tidak hanya menjadi saksi tumbangnya seorang preman, tapi juga kelahiran kembali seorang legenda. Pak Jaya berjalan perlahan meninggalkan kerumunan, kembali membawa pelnya di pundak. Namun kali ini, langkahnya berbeda, bukan lagi langkah seorang tukang kebersihan yang hina, melainkan langkah seorang manusia yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Dan kisahnya pun tertulis di hati setiap warga, legenda macan jalanan yang memilih menjadi manusia. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luarnya. Pak Jaya yang tampak hanya sebagai tukang pel lantai ternyata menyimpan masa lalu kelam sekaligus kekuatan besar yang tak seorang pun duga.